Innal hamdalillah alladzi la ilaha illahu wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazzama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melemparkan pandangan kita saat ini kepada dua rumah Allah yang mulia, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, maka akan terbersit rasa kebahagiaan dan kegembiraan kita, di mana kita lihat dua rumah suci ini senantiasa berkembang pembangunannya, selalu dimakmurkan dan selalu dipugar. Demikian juga jemaah umrah dan haji setiap tahun membludak, dan untuk saat ini kita ketahui sudah mulai berdatangan rombongan-rombongan tamu-tamu Allah untuk sujud, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan memuliakan asma Allah di sana. Tetapi bila kita sedikit menggeser pandangan kita untuk melihat masjid Allah yang mulia ketiga yang ada di bumi yang disucikan, di negeri para nabi, Masjid Al-Aqsa, masjid yang disucikan dan dimuliakan oleh nabi dan salihin, maka hati orang-orang beriman akan terenyuh, air matanya akan mengucur deras, karena dia melihat sudah hampir 50 tahun masjid ini dinistakan dan bahkan manusia-manusia di sana diusir dari memuliakannya. Bangunannya kumuh, tidak pernah sekalipun mengalami pemugaran, dan orang-orang dilarang dari sholat di dalamnya. Muslimin dihinakan, anak negerinya senantiasa dikejar-kejar karena mereka mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Dan untuk hari ini hadirin dimuliakan Allah, dan dengan Jumat yang lalu, untuk pertama kalinya orang-orang Zionis laknatullah alaih melarang muslimin melaksanakan sholat Jumat dan mereka menutup Masjidil Aqsa. Satu hal yang tidak pernah terjadi sejak jatuhnya Al-Aqsa pada tahun 1967. Setelah hampir 50 tahun tidak pernah terjadi, dan untuk kali pertama kali Masjidil Aqsa ditutup dan dilarang sholat Jumat di dalamnya. Bagi orang-orang beriman ini adalah musibah yang sangat menyakitkan. Maka kita ketahui hadirin dimuliakan Allah, muslimin yang masih memiliki hati, mereka bergerak, mereka mengangkat tangan mereka untuk berdoa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan tanah suci ini dan dikembalikan ke tengah-tengah muslimin. Sebagian mereka kemudian menunjukkan dengan aksi yang nyata. Maka berkumpullah mereka yang memiliki keberanian dari para ulama, dari para pemuda-pemuda dan pengambil kebijakan di Turki saat ini untuk membicarakan bagaimana langkah-langkah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Demikian juga saudara-saudara kita hadirin dimuliakan Allah yang mereka berada di Al-Aqsa di Palestina. Mereka bertekad untuk Jumat ini, walaupun diblokade dan dilarang, bersama-sama bergerak menuju Masjidil Aqsa melaksanakan salat Jumat. Mungkin akan menjadi salat Jumat yang penuh dengan warna darah. Dan demikianlah hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW telah mengisyaratkan adanya kelompok umat ini yang tidak akan gentar, yang tidak akan tertekan meskipun mereka ditekan. Rasul SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka akan teguh dalam kebenaran. La yadurruhum man hadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan melemahkan mereka orang-orang yang memusuhi mereka, baik orang-orang kafir, baik orang-orang munafik atau orang-orang mukmin yang sama sekali tidak mau tahu dengan urusan mereka. Hatta ya'ti amrillah, sampai datang pertolongan Allah, sampai datang keputusan Allah, mereka diberikan kemenangan atau mereka syahid fisabilillah. Wahum ala dalik, dan mereka senantiasa seperti itu. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan mereka akan senantiasa seperti itu kecuali yang ditimpa fitnah. Maka sahabat bertanya, fa aina hum ya Rasulullah? Di mana kelompok itu berada ya Rasulullah?
beliau mengatakan Baitul Muqaddas wa aknafi Baitul Muqaddas, yaitu orang-orang yang tinggal di sekeliling Masjidil Aqsa dan orang-orang yang selalu bersama Masjidil Aqsa. Maka hadirin dimuliakan Allah, kita bukan penduduk Palestina. Yang dimaksud orang-orang Al-Aqsa adalah mereka yang tinggal di sana. Tetapi paling tidak kita bisa mengambil keutamaan sebagai orang-orang yang senantiasa memikir Masjidil Aqsa, memikirkan rumah Allah yang dimuliakan. Kita senantiasa memikirkan bagaimana permasalahan Palestina, karena permasalahan Palestina, hadirin dimuliakan Allah, bukan hanya masalah politik, bukan hanya masalah gejolak Timur Tengah, dia adalah masalah keimanan kita. Telah sampai hadis-hadis kepada kita dengan riwayat yang mutawatir bahkan, bahwa di antara tanda keimanan adalah tertautnya hati kita dengan negeri Syam. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah tiba akhir zaman, maka iman akan kembali ke tempatnya sebagaimana ular akan kembali ke lubangnya. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, dan sesungguhnya iman itu ada di Syam. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, iman itu ada di Syam, iman itu ada di Syam. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kita kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita memikirkan keadaan muslimin yang ada di sana? Bagaimana Masjidil Aqsa yang terus dihinakan oleh Zionis laknatullah alaih? Dan hadirin dimuliakan Allah, ini tidak terjadi, kehinaan yang menimpa muslimin hari ini tidaklah terjadi kecuali setelah jatuhnya khilafah Islamiyah, setelah runtuhnya Turki Utsmani. Berbagai macam upaya orang-orang Yahudi untuk menduduki Palestina, tapi selalu gagal. Baik ketika mereka memulai pada masa Umayyah, Abbasiyah, dan juga termasuk Turki Utsmaniyah. Mereka bahkan pernah datang kepada Sultan Hamid, orang-orang Yahudi dari negeri Inggris. Mereka datang kepada Sultan Hamid II. Kemudian mereka memberikan tawaran dan penawaran berkali-kali dengan segala hal yang menggiurkan. Mereka hendak beli bumi Palestina. Tapi dengan tegas Sultan Hamid rahimahullah ta'ala, Sultan Hamid II mengatakan, sungguh negeri Palestina adalah negeri muslimin yang telah direbut oleh muslimin dan disirami permukaannya dengan darah mereka. Dan sungguh terpisahnya Palestina dari khalifah Islamiyah, kekhalifahan Islamiyah, itu jauh lebih berat. Lebih baik aku berpisah dengan salah satu anggota badanku daripada Palestina lepas dari khilafah Islamiyah. Selama khilafah Islamiyah masih tegak, maka mimpi kalian untuk memisahkan Yahudi akan tinggal mimpi. Itu hanya bisa terwujud apabila kalian runtuhkan daulah Islamiyah. Dan itu mereka wujudkan, hadirin dimuliakan Allah. Maka kita ketahui proyek selanjutnya dari orang-orang Yahudi, mereka bagaimana melakukan makar besar, menghancurkan induk umat Islam. Maka setelah jatuhnya khilafah Islamiyah pada tahun 1924 sampai detik ini, muslimin seperti anak ayam yang ditinggalkan induknya. Mudah mereka mengobrak-abrik akidah kita, mudah mereka mengadu domba di antara kita, dan mudah mereka menjatuhkan kita dalam kehinaan. Maka biar hari ini hadirin dimuliakan Allah, kita dapati bahwa peradaban adalah peradaban milik Yahudi. Itu bukan karena kuatnya mereka, tetapi karena lemahnya kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang Yahudi yang sifat itu melekat sejak mereka memerangi manusia mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Dalam surah Al-Hasyr Allah taala berfirman, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana au mi wara'i judur. Mereka tidaklah memerangi kalian, kata Allah taala. Orang-orang Yahudi ini tidak akan memerangi kalian kecuali pada waktu-waktu tertentu saja, ketika keberanian mereka muncul, atau di belakang tembok yang besar. Subhanallah, hadirin dimuliakan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jika kita lihat hari ini, maka satu-satunya bangsa umat manusia yang hidup di belakang benteng itu hanya mereka. Jika kita bicara tentang bangsa atau kerajaan pada abad pertengahan, kita tidak sulit melihat benteng-benteng, orang-orang yang hidup di balik benteng menyelamatkan diri dari kejaran musuhnya. Tapi di abad modern tidak ada bangsa negara yang hidup di belakang benteng kecuali orang-orang Yahudi. Mereka tidak memerangi muslimin illa mi wara'i judur, kecuali dari belakang tembok yang besar. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita selalu mengira kalau mereka kuat, kalau mereka itu memiliki daya upaya yang di atas muslimin. Padahal Allah mengatakan kepada kita, mereka saja berpecah belah, mereka itu saling sikut, mereka itu tidak bisa bersatu, dan mereka itu lemah. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, berkuasanya Yahudi hari ini bukan karena mereka memiliki kekuatan, tetapi karena lemahnya muslimin. Kita lemah secara akidah,
Kita lemah secara ilmu dan kita lemah secara persatuan. Hari ini kita masih sibuk memperebutkan atau meributkan tentang masalah kunut subuh. Kita masih sibuk meributkan tentang masalah-masalah khilafiyah. Begitu berbeda kita saling mentakfir, mentabdi, mentadlil, dan mensesatkan saudara kita. Ini fenomena yang ada pada kita. Dalam satu masjid, begitu kelompok satu merasa bahwa dirinya lebih berhak di atas sunnah, lebih berhak di atas al-haq, lebih berhak dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ini masalah kita hadirin dimuliakan Allah, dan ini diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu sudah saatnya muslimin bangkit. Kita kembali kepada nasihat besar, sebuah nasihat yang penuh dengan hikmah dan makna. Ketika Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, najtami'u ala ma tafaqna alaih wa ya'diru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fih. Muslimin itu hendaknya mereka bersatu padu kepada hal-hal yang mereka bersepakat. Namun terhadap hal-hal yang mereka berikhtilaf dalam masalah-masalah furu', maka mereka saling bertoleransi. Karena dari toleransi dan saling memahami itu akan muncul kekuatan muslimin. Mustahil muslimin bisa bangkit kekuatannya kecuali dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan Masjidil Aqsa ke tengah-tengah kita. Kita tidak diwafatkan oleh Allah kecuali telah mencicipi sujud syukur atas kemenangan yang muslimin raih di sana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammadin kama sallallahu wa malaikatuhu alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa itu kita jadikan hujah di hadapan Allah kelak ketika Allah bertanya kepada kita, apa yang sudah kalian lakukan untuk rumahku Al-Aqsa? Dan doa ini kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah berikan kemenangan para mujahidin dalam memperjuangkan Al-Aqsa dan mengembalikannya ke tengah-tengah muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma angkidil masjidil aqsa min barasinil mu'tadin waj'alhu syamikhan azizan ila yaumiddin wa akrimna ya maulana bi salati fihi qabla al mamat. Allahumma innal yahuda qad tagaw wal baghaw wa ashrafu fi tughyan qatalun nisa wa nafrul ashla wa araqud dima. Allahumma la tumakkil lahum fi biladil muslimina abada. Allahumma jal amrahum fi sifal wa kaidahum fi dhalal wa sa'yahum fi wabal innaka antal karimul muta'al. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa qararana wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya hayyu ya qayyum. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim yadhkurkum fasalu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa akbar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Faqimus salam. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.